Konsep permasalahan sosial berkaitan gejala alam oleh kelompok 2. Pembahasan materi. 1. Materi horizontal. 2. Materi vertikal. 3. 7 disiplin ilmu. 4. Keterkaitan. 5. Desain teks. Secara horizontal. Masalah sosial. Pengertian permasalahan sosial menurut Brazil yaitu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau disukai dan yang karenanya dirasakan perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Menurut perspektif sosiologi yaitu masalah sosial adalah situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai perlu diatasi atau dipecahkan. Kriteria masalah sosial menurut Parillo. Yang pertama, dapat berdampak dengan menghadirkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik dan mental, baik individu atau pada masyarakat. 2. Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang mempunyai oleh sebagian besar masyarakat atau mereka yang mempunyai kekuatan pengaruh di masyarakat. 3. Keadaan yang terus-menerus terjadi. 4. Memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. Dalam buku pengantar Sosiologi 2011, karya Eli M. Setiadi dan Usman Khalid, dijelaskan bahwa faktor penyebab kemunculan masalah sosial dibedakan menjadi 5 kategori yaitu pertama, faktor ekonomi. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Contohnya, pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. 2. Faktor budaya. Dalam faktor ini, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contohnya, westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Ketiga, faktor biologis. Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan kondisi fisik manusia, misalnya penyakit menular, gizi buruk, dan lain-lain. 4. Faktor psikologis. Masalah sosial karena faktor psikologis biasanya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat, misalnya gangguan jiwa, depresi, dan sebagainya. 5. Faktor lingkungan alam. Hal-hal yang terjadi pada lingkungan alam akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Gejala sosial tersebut muncul karena faktor alam serta ulah manusia yang mengakibatkan berbagai kerusakan pada alam. Permasalahan sosial hadir didukung oleh 2 faktor penyebab. Yang pertama, faktor kultural, yang kedua, faktor struktural. Bentuk masalah sosial dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, manifest social problem, yaitu jenis masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini menimbulkan kekacauan. Kedua, latent social problem, yaitu suatu masalah sosial yang tidak tampak atau tersembunyi, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampak dan contoh masalah sosial. Dampak akan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat antara lain 1. Meningkatnya angka kriminalitas, 2. Konflik sosial, 3. Kenyamanan dan keamanan terganggu, 4. Menimbulkan kerusakan fisik. Contoh masalah sosial 1. Tindak kriminal, 2. Kemiskinan, 3. Kenakalan remaja, 4. Kesenjangan sosial, 5. Cybercrime, 6. Penyimpangan seksual. Gejala alam. Pengertian gejala alam. Gejala alam atau disebut juga peristiwa alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri maupun karena faktor perbuatan manusia. Jenis-jenis gejala alam. Gejala alam dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, gejala alam biotik, yaitu merupakan gejala alam yang muncul karena adanya pertemuan antar komponen biotik dalam ekosistem. Contoh gejala alam biotik antara lain 1. Penyebaran virus flu burung, 2. Hama tanaman yang merajalela, 3. Kepunahan hewan atau tumbuhan. Kedua, gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik merupakan gejala alam yang muncul karena adanya hubungan antar komponen abiotik dalam ekosistem. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Contoh gejala alam abiotik yaitu gempa bumi, bencana tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Materi permasalahan sosial dan gejala alam dalam kurikulum KTSP dan 2013. Dalam KTSP, kelas 4 SD mengenal masalah sosial dan penanggulangan masalah. Kelas 6 SD, gejala alam di Indonesia dan negara tetangga dan cara mencegahnya. Di dalam kurikulum 2013, SD kelas 1 semester 2, tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Kelas 5 semester 2, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Dan kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Mengenal masalah sosial. Apakah masalah sosial itu? Ya, sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang harus diselesaikan. Masalah sosial memang harus diselesaikan karena dapat membahayakan masyarakat. Di antara masalah sosial yang perlu kalian ketahui antaranya kemiskinan, kejahatan, masalah keluarga, pelanggaran norma masyarakat, pelanggaran lingkungan hidup, konflik agama, dan sebagainya. Masalah sosial dapat merugikan masyarakat. Untuk itu, terus diupayakan agar masalah itu tidak berkembang. Perlu diusahakan pemecahan masalah sosial, walaupun itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi upaya harus terus dilakukan. Adapun penanggulangan masalah sosial antara lain memberikan peningkatan pendidikan, membuka peluang kerja, mengurangi kemiskinan, mengadakan penyuluhan hukum, membuka panti sosial. Gejala alam. Gejala alam di Indonesia. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan atau angin jatuh, iklim dan perubahannya banjir. Adapun perilaku yang merusak
alam, yaitu penambangan hutan secara liar, perladangan berpindah, membuang sampah sembarangan, kegiatan penambangan, dan gejala alam di negara tetangga. Ya, secara umum berbagai gejala alam yang terjadi di Indonesia terjadi juga di negara-negara tetangga, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, siklon tropis, angin puting La Nina, dan El Nino. Inilah cara menghadapi bencana alam yang sering terjadi. Yang pertama, cara menghadapi gempa bumi. Jauhkan diri dari jendela atau kaca. Jika saat gempa terjadi, Anda sedang memasak, langsung matikan api dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah kebakaran. Lindungi bagian kepala dengan helm ataupun bantal. Anda juga bisa berdiri di belakang pintu. Cara menghadapi tsunami. Ya, yang pertama, jangan panik. Untuk melarikan diri dari serbuan tsunami, segera berlari ke tempat tertinggi di daerah rumah kalian. Tempat tinggi tersebut idealnya bersekitar 30,48 meter di atas permukaan laut. American Red Cross menyarankan harus bisa mencapai tempat tinggi tersebut dalam selambatnya 15 menit dari dinyatakan tsunami. Ingat, ketinggian gelombang tsunami bisa 25 meter. Tidak hanya harus berlari ke tempat tertinggi, kalian harus berlari sejauh mungkin dari laut. Setidaknya harus menjauh 3,20 km dari laut. Jika dataran tinggi terlalu jauh atau sulit ditemukan, carilah gedung atau bangunan apa saja yang kokoh. Jika terbawa gelombang tsunami, berpeganglah pada benda yang bisa dijadikan rakit. Dan ketika gelombang membawa ke permukaan yang lebih tinggi, carilah atap rumah atau atap bangunan yang kokoh. Ketika tsunami sudah berlalu, jangan langsung terlena. Tsunami biasanya terdiri dari beberapa gelombang. 3. Cara menghadapi gunung meletus. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan gunung api. Gunakan kacamata pelindung, jangan memakai lensa kontak. Barang yang diperlukan ketika menghadapi bencana gunung meletus adalah lain: ada masker, kacamata pelindung, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, uang tunai, dan jangan lupa membawa obat-obatan. 4. Cara menghadapi angin topan. Cari tempat yang aman, lalu usahakan jangan berlindung di bawah jembatan atau jalan layang. 4. Hindari mengendarai kendaraan saat akan menghindar dari angin puting beliung. Waspadai terhadap benda-benda yang diterbangkan angin puting beliung. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan cedera serius. 5. Cara menghadapi peristiwa banjir. Letakkan surat-surat berharga di tempat yang paling tinggi. Amankan saluran listrik dan barang-barang elektronik kalian. Menghubungkan keselamatan anggota keluarga yang sakit, lansia, dan anak-anak. Dan jangan lupa update informasi dengan sekitar kita. Selanjutnya yaitu mengenai kajian materi berdasarkan 7 disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu sejarah. Berdasarkan kajian ilmu sejarah mengenai permasalahan sosial berkaitan dengan gejala alam, sepertinya tidak ada yang bisa dijelaskan asal-muasalnya. Tetapi dalam persoalan sejarah, yaitu yang berhubungan dengan catatan kronologis, misalnya usaha kegiatan manusia beserta suatu peristiwa, kejadian, tempat, waktu yang tercatat, dan sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan sosial berkaitan dengan gejala alam terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, maka peristiwa-peristiwa tersebut akan tercatat sebagai suatu sejarah. Seperti contoh, peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, meletusnya Gunung Merapi, kebakaran hutan, gempa, dan peristiwa gejala alam lainnya, maka waktu dan tempat peristiwa itu terjadi termasuk ke dalam peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Yang kedua, ilmu geografi. Berdasarkan kajian ilmu geografi mengenai permasalahan sosial termasuk ke dalam geografi sosial, karena di dalamnya memperhatikan analisa spasial dalam menganalisa permasalahan sosial. Dalam geografi, permasalahan sosial pasti tidak akan terlepas dari yang namanya masalah kependudukan, seperti permukiman yang kumuh, persebaran penduduk yang tidak merata dikarenakan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Hal-hal lain juga yang terjadi pada lingkungan alam yang berpengaruh pada kehidupan manusia, yaitu gejala alam. Gejala alam tersebut muncul karena faktor alam serta ulah manusia yang mengakibatkan berbagai kerusakan alam. Misalnya kebiasaan membuang sampah di sungai. Hal tersebut bisa menimbulkan banjir yang nantinya berdampak pada kesehatan masyarakat dan gejala alam lainnya yang berdampak pada kehidupan manusia. Yang ketiga, dalam ilmu ekonomi. Berdasarkan kajian ilmu ekonomi, contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor ekonomi adalah pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Selain itu, dampak dari permasalahan sosial dalam faktor ekonomi yaitu konflik sosial seperti demo buruh menuntut kenaikan UMR dan tuntutan warga terhadap pemerintah mengenai kenaikan BBM. Adapun gejala alam kaitannya dengan ekonomi yaitu dari dampak gejala alam biotik dan abiotik. Seperti salah satu contoh yaitu dampak dari adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, longsor, gunung meletus, dan lain-lain pada gejala alam abiotik negatif, maka akan berakibat pada kehidupan masyarakat seperti
terdapat masalah hingga hilangnya pekerjaan yang dimilikinya, kehilangan keluarganya, dan kehilangan organ tubuh sehingga menjadi sulit mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Keempat, ilmu sosiologi. Masalah sosial dalam perspektif sosiologi adalah situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang perlu diatasi atau dipecahkan. Adapun kriteria masalah sosial dalam ilmu sosiologi, beberapa di antaranya yaitu adanya sumber yang menyebabkan masalah terjadi karena adanya suatu kondisi sosial tertentu atau karena adanya suatu bencana yang berdampak pada masyarakat luas. Sedangkan kaitan ilmu sosiologi pada gejala alam yaitu mengenai akibat dari gejala alam abiotik negatif yang mungkin berakibat jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak bencana. Yang kelima, ilmu antropologi. Sebagaimana diketahui bersama kajian antropologi berusaha menelaah gejala-gejala yang wajar dalam masyarakat seperti kebudayaan dalam kelompok sosial, lapisan masyarakat, proses sosial dan kebudayaan, serta perwujudannya. Dalam permasalahan sosial terkait hal ini, masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh masalah sosial yang muncul akibat faktor budaya adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, geng motor, dan sebagainya. Keenam, yaitu ilmu psikologi. Berdasarkan kajian ilmu psikologi mengenai permasalahan sosial berkaitan dengan gejala alami itu biasanya berhubungan dengan gangguan psikologi yang dialami individu atau suatu masyarakat, misalnya gangguan jiwa, depresi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ilmu politik dan hukum. Berdasarkan kajian ilmu politik dan hukum mengenai permasalahan sosial berkaitan dengan gejala alam yaitu dalam penanggulangan bencana yang terjadi dari dampak negatif gejala alam abiotik. Pemerintah telah berupaya untuk membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan penanganan bencana dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sejak tanggal 26 April 2007. Undang-undang ini menjadi sumber hukum utama bagi penyelenggara penanggulangan bencana yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya mengenai keterkaitan permasalahan sosial dengan gejala alam. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan sosial dan gejala alam. Di antara keduanya terdapat suatu keterkaitan seperti yang pertama, keterkaitan bentuk masalah sosial dengan gejala alam. Bentuk masalah sosial itu sendiri terbagi ke dalam dua perbedaan. Ada yang dampaknya langsung dirasakan oleh manusia dan yang dampaknya tidak langsung dirasakan oleh manusia. Keterkaitannya dengan gejala alam seperti terjadinya banjir yang diakibatkan oleh kurangnya rasa peduli masyarakat akan lingkungan. Contohnya, banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke aliran sungai. Ini termasuk ke dalam manifest social problem atau bentuk masalah sosial yang dampaknya langsung terasa. Lalu ada juga kekeringan, longsor, hingga kurangnya sumber kehidupan manusia di masa yang akan datang. Hal ini diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri yang menebang pohon secara liar dan memburu hewan secara sembarang. Ini merupakan keterkaitan bentuk masalah sosial yang dampaknya tidak langsung dirasakan oleh manusia atau latent social problem dengan gejala alam. Yang kedua, keterkaitan dampak masalah sosial dengan gejala alam. Terdapat dampak masalah sosial dalam masyarakat seperti meningkatnya angka kriminalitas, adanya konflik sosial, kenyamanan dan keamanan terganggu, serta kerusakan fisik. Keterkaitan antara dampak masalah sosial dengan gejala alam yaitu ketika terjadi bencana alam dan mengakibatkan banyaknya kerusakan, juga kerugian yang dialami oleh masyarakat, kebutuhan hidup manusia meningkat dan terjadilah masalah sosial seperti kriminalitas dan konflik sosial. Selain itu, kenyamanan dan keamanan serta kerusakan fisik, baik pada masyarakat ataupun pada lingkungan, dapat terjadi ketika adanya gejala alam atau peristiwa alam yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri ataupun oleh alam itu sendiri. Contoh peristiwa alam yang diakibatkan oleh alam itu sendiri seperti gempa, tsunami, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Sedangkan gejala alam yang diakibatkan oleh manusia seperti kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterkaitan gejala alam biotik dengan permasalahan sosial. Pada gejala alam biotik terdapat dampak positif dan negatif. Yang berkaitan dengan permasalahan sosial di sini merupakan gejala alam biotik berdampak negatif. Gejala alam biotik berdampak negatif itu sendiri biasanya terjadi karena adanya aktivitas makhluk hidup yang tidak terkontrol seperti penyebaran virus, hama tanaman yang merajalela, dan kepunahan hewan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan sosial dan menjadi suatu masalah sosial seperti tindak kriminal, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Yang terakhir ada keterkaitan gejala alam abiotik dengan permasalahan sosial. Sama halnya dengan gejala alam biotik, pada gejala alam abiotik pun terdapat dampak positif dan negatif. Yang berkaitan dengan permasalahan sosial di sini adalah gejala alam abiotik berdampak negatif. Gejala alam abiotik berdampak negatif sering juga disebut sebagai peristiwa alam atau bencana alam yang terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia.
faktor alami seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, longsor, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa alam itu sendiri berkaitan dengan permasalahan sosial, seperti munculnya faktor permasalahan sosial seperti faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor biologis, kelaparan dan gizi buruk, faktor psikologis, depresi, serta faktor lingkungan alam seperti kerusakan alam. Selanjutnya yaitu materi SD mengenai konsep permasalahan sosial berkaitan gejala alam. Berikut merupakan contoh teks bacaan materi SD mengenai permasalahan sosial yang berkaitan dengan gejala alam. Yang pertama, teks bacaan tentang penebangan pohon. Penebangan hutan secara liar merupakan hal yang tidak baik untuk lingkungan kita, karena dapat menyebabkan pohon-pohon di hutan menjadi gundul. Jika pohon-pohon di hutan gundul, maka dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor bisa terjadi apabila ada hujan yang besar langsung turun ke permukaan warga tanpa diserap oleh pohon. Penebangan hutan disebabkan karena orang-orang membutuhkan kayu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, banyak sekali orang-orang yang melakukan penebangan hutan secara liar. Namun, hal tersebut juga akan mengakibatkan punahnya hewan-hewan yang ada di hutan tanah menjadi kering. Oleh karena itu, lestarikan hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Dengan adanya hutan yang kita lestarikan, kita dapat merasakan udara yang segar dan sejuk, sehingga dapat memelihara kesehatan kita dalam beradaptasi. Dari teks tersebut, aspek kognitifnya yaitu mengetahui bahwa penebangan pohon secara liar itu merupakan suatu hal yang tidak baik dan akan berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Yang kedua, aspek afektif, nilai, dan karakter. Dari teks bacaan tersebut yaitu mengajak untuk melestarikan hutan-hutan yang ada di sekitar kita dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan kita. Selanjutnya yaitu aspek psikomotorik dari teks bacaan tersebut yaitu menjaga dan melestarikan hutan dengan memperbanyak pohon-pohon dengan tujuan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Teks yang kedua yaitu mengenai aktivitas gunung meletus. Waktu masih pagi sekali, di desaku terjadi bencana alam gunung meletus. Bencana gunung meletus terjadi secara tiba-tiba. Aku melihat anak-anak dan orang dewasa menjerit. Mereka merasa ketakutan. Aku mendengar suara gemuruh. Suara itu berasal dari sebuah gunung meletus. Terdengarlah letusan yang sangat dahsyat. Aku dan keluargaku mengajak warga setempat untuk lari ke tempat yang aman. Gunung meletus mengeluarkan lahar panas. Jika gunung berapi meletus dan mengeluarkan abu vulkanik, abu ini dapat menyebabkan tanah pertanian di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Namun banyak harta benda, rumah, binatang, dan masyarakat menjadi korban akibat terkena semburan gunung meletus. Gas beracun yang dikeluarkan dari gunung api sangat membahayakan bagi manusia ketika manusia menghirup gas tersebut. Maka dari itu, aku mengajak keluargaku beserta warga setempat akan menggunakan masker untuk menghindari dari gas beracun. Dari teks tersebut, aspek kognitifnya yaitu mengetahui dampak negatif dan positif dari aktivitas gunung meletus. Yang kedua, aspek afektif, nilai, dan karakter sosial, yaitu aku dan keluargaku mengajak warga setempat untuk lari ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Dan dari teks tersebut terdapat pada teks, maka dari itu aku mengajak keluargaku beserta warga setempat untuk menggunakan masker untuk menghindari gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan. Teks yang ketiga yaitu tentang COVID-19 merubah kehidupan. Kemarin aku menonton di televisi mengenai COVID-19. Berita tersebut mengatakan bahwa COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina. COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu, itu adalah suatu gejala penyakit COVID-19. Dengan adanya virus corona ini sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Adanya COVID-19 ini dapat memicu banyaknya pengangguran atau PHK yang dapat mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas dan meningkatnya kemiskinan. Dengan begitu, kita harus tetap berdoa agar dijauhkan dari COVID-19. Selain itu, untuk menghindari diri dari virus corona, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker di saat bepergian, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan hindari kerumunan. Aspek kognitif dari teks tersebut yaitu mengetahui apa itu COVID, gejala COVID, dan cara menanggulangi COVID. Yang kedua, aspek afektif, nilai, dan karakter sosial, yaitu dengan begitu kita harus tetap berdoa agar jauhkan dari COVID-19. Selanjutnya, aspek psikomotorik. Untuk menghindari diri dari virus corona, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker di saat bepergian, jaga jarak, dan lain sebagainya.